Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis zikir ini, majelis ilmu ini yang kita yakini sangatlah bermanfaat bagi kita semua, baik ketika masih di dunia ataupun kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah dengan apa yang kita lakukan ini, dengan sebab perbuatan kita ini, menambahkan nikmatnya, karunia-Nya untuk kita semua, dan itu memang janjinya, dan Dia tidak akan mengingkari janji. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, sungguh aku tambahkan nikmatku untuk kalian, dan jika kalian ingkar, adabku amatlah pedih. Ini kemudian innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih suatu perjanjian. Jadi pasti kita mendapatkannya. Tidak lupa perbanyak sholawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak membimbing kita, mendidik kita, mentarbiyah kita, kaum muslimin, untuk menjadi hamba-hamba surga, hamba-hamba Allah yang baik, yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, terakhir masih, yaitu setelah sholawat berdoa. Di antara doanya adalah ta'awud dari 4 hal. Adzabul jahannam, adzabul qabr, fitnah mahya wal fitnah mamat, fitnah hidup dan fitnah mati, kemudian fitnah dajjal. Kita lanjutkan perkataan beliau, fahris alaiha ya akhi, semangatlah, usahakanlah untuk melakukannya wahai saudaraku, fi kulli sholatin, setiap sholat. Sholat apapun jangan lupa ta'awud, berlindung, berdoa dengan tadi ini. Baik. 5 fin najati minha minas sa'adah. Karena keselamatan darinya, dari fitnah-fitnah tersebut, fitnah kubur, fitnah jahanam, fitnah kehidupan, dan fitnah kematian, fitnah dajjal, selamat minha dari tadi semuanya, minas sa'adati fid dunya wal akhirah, termasuk kebahagiaan hidup dunia akhirat. Jadi orang kalau sudah selamat dari 4 tadi, pasti bahagia dunia dan akhiratnya. Wa ausa ikhwani al-a'immatu alla yada'uha. Jadi aku wa usi ikhwani, bukan ausa seharusnya, dan aku wasiatkan kepada saudara-saudaraku para a'immah, para imam, alla yada'uha, jangan sampai tidak membacanya. Jadi aku wasiatkan kepada saudara-saudaraku, itu para imam-imam, jangan sampai meninggalkannya. Karena efeknya, kalau imam meninggalkan, makmum pasti meninggalkan, gak akan sempat. Li'anna wara'ahum yahtajuna ilaiha. Ini. Karena yang di belakang butuh doa. Jadi kalau imamnya nggak doa, ya akan salamnya lebih cepat. Dan makmum nggak boleh menunda salam setelah imam salam. Ini. Jadi perbuatan yang salah, imam tidak memberi kesempatan untuk makmum. Dan tidak baca, otomatis makmumnya nggak sempat baca. Ya kita sedih. Ya mudah-mudahan kalau kita mendapati imam model seperti itu, kita nggak sempat baca, selalu nggak sempat baca. Ya mudah-mudahan dengan niatan baca itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan
menyikapi orang yang salah dengan kesalahan pula. Kadang-kadang imam nggak beri kesempatan, ya, karena ini dan itu. Ya, meskipun ini ada yang mewajibkan, kan banyak yang menyunahkan, maka kita juga tidak boleh tertinggal dari imam. Meskipun sudah sholat sudah selesai, jadi tertinggal dari imam itu dari awal sampai akhir nggak boleh. Mungkin pikirannya oh sudah salam kan terakhir tidak apa-apa, tertambah tidak, karena sebagian jamaah, karena kita ini juga ngimami sholat jamaah di kampung, di masjid kecil atau musola bahasa kita dapati beberapa tidak langsung salam ketika kita salam sebagai imam. Ini termasuk salah. Seandainya dilakukan karena imamnya tidak memberi kesempatan, itu salah. Jadi kita tidak segera ikut gara-gara imamnya nggak beri kesempatan, kita maksa baca, salah. Apalagi imamnya telah memberi kesempatan. Secara umum ketika imam salam tidak ada yang keberatan dari jamaah. Jadi ini sudah sering kita katakan, kapan orang itu terlalu cepat, kapan itu terlalu lambat dari imam. Patokannya adalah lihatlah sekelilingmu. Secara umum kalau sekelilingmu itu orang-orang yang baik seperti kamu, kalau dia itu mengikuti salamnya imam, berarti dia juga sudah bagus. Tidak mungkin tidak membaca ini dan itu. Kemudian lihatlah imam kalian siapa dia. Kalau kiranya dia ngerti, paham, maka kita yang menyesuaikan. Mungkin bacaan kita jangan terlalu lambat. Dan kita dapati ada jamaah itu kalau sholat itu lambat bacanya. Kita pernah ngimami juga, ya, sholat sirriyah sebenarnya, tapi dia mengeraskan sehingga imam itu dengar. Jadi ketika Allahu Akbar rakaat kedua misalkan dia gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya Ar-Rahmanirrahim. Terlalu lambat. Kalau terlalu lambat ketinggalan imam, ya jangan nyalakan imam. Sekali lagi saudaraku semua, menyikapi kesalahan harus hati-hati, jangan sampai dengan kesalahan pula. Dan kesesatan orang-orang dahulu diantara sebabnya itu. Ingatlah Jabariyah, Qadariyah sesatnya karena saling melawan. Menyikapi dengan kesalahan. Lagi mari kita berusaha untuk benar. Namun kalau kita dapati tidak kebenaran, kita harus hati-hati dalam menyikapinya. Misalkan nggak mau sholat, dibunuh gitu kan ya. Misalkan anak-anak itu loh, dipukuli sampai babak belur, nggak dikasih makan, ya kan salah. Ya diajak 7 tahun, 10 tahun dipukul nggak apa-apa. Tapi tetap ada batasan-batasan tertentu. Ini. Ba'dul a'immati, sebagian imam, hadanallahu wa iyyahum, semoga Allah memberi petunjuk kepada kita dan mereka. Yaktasiruna Allahumma sholli ala Muhammad summa yusallimun. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi at-tahiyatus sholawatu thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang gitu. Ada yang lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini juga ada. Lebih mending daripada yang pertama tadi, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Ini sebagian a'immah seperti itu, enggak beri kesempatan. Ini lima daya akhi, kenapa kamu lakukan wahai saudaraku jadi imam kok gitu?
Wara'aka ma'mumun, di belakang itu makmum. Yuhibbuna an ya'tu bil akmal, ingin sesempurna mungkin, sekusuk mungkin, setumakninah mungkin. Fa'akmil bihim, maka sempurnakanlah. Jangan-jangan Allahumma sholli ala Muhammad salam, sempurnakanlah dan tambahlah doa. Laka ajrun li nafsika wa limanit tadabik, kamu dapat pahala untuk dirimu karena kamu berdoa melengkapi zikir, dan juga dapat pahala karena orang-orang yang mengikuti kamu. Ini jamaah akhirnya hafal. Pak Imam kalau tahiyat kok lama baca apa? Oh, baca ini. Akhirnya makmumnya ikut belajar membaca gara-gara imam tadi. Maka imam dapat pahala untuk dirinya dan pahala orang-orang yang melakukan di belakangnya. Bismillah. Taib. Azabi jahannam, ay min azabi jahannam. Ay azabun nar, yang dimaksud adab neraka, siksaan di neraka. Sumiyat bihadzal ismi, dinamakan dengan nama ini jahannam, li'anna jahmatun zulmatun wasawadun, jadi hitam pekat, gelap gulita loh bahasa kita, sangat menyeramkan bahasa kita. Dinamakan jahanam karena sangat menakutkan, sangat mencekam. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah darinya. Fa hiya kulluha jahmatun mukfahiratun atau mukfahiratun. Ini sangat menakutkan, sangat ngeri ini. Nas'alullah al-afiyata, kita mohon perlindungan dari Allah darinya. Kita mohon perlindungan dari Allah atasnya. Jadi mudah-mudahan enggak masuk jahanam. Idza ulqu fiha sami'u la syahiqan wa hiya tafur. Kalau dilemparkan ke jahanam, maka mereka mendengar suara yang menakutkan atau mendengar jeritan, dan suara yang menakutkan, jeritan orang-orang yang dimasukkan sebelumnya tentunya, jeritan, tangisan, rintihan orang-orang yang sebelumnya dimasukkan. Jadi ketika mendengar rintihan, wahiyat tafur, sedangkan itu membara, menyala-nyala, jadi sangat panas sekali. Takatu tamayyazu minal ghaid, mereka hampir-hampir memporak-porandakan karena marah. Jadi para penjaganya sangat marah sekali. Jahanam sendiri itu seperti marah sekali. Jadi dalam menyiksa orang itu tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Ini sangat menakutkan. Aitakadu min ghaidhiha ala ashabiha, yaitu neraka jahanam itu karena sangat marahnya kepada penghuninya, sampai tatakotok, sampai mau terputus, hancur. Na'udzubillahi minha, kita berlindung kepada Allah darinya, dari adab jahanam tersebut. Min azabi jahanam. Ini. Wa min azabil qabri, dan dari fitnah kubur. Al-qabru fi azabun daimun lil kafirin. Kuburan itu di dalamnya ada azab, siksa yang abadi untuk orang-orang kafir. Orang kafir itu apa? Orang setelah diutusnya Rasulullah tidak mau
agama Rasulullah, agama kita ini kafir. Orang-orang dahulu yang nggak mau ikut nabinya kafir. Pengikut nabi terdahulu sekarang kafir. Jadi yang nggak mau masuk Islam saat ini kafir. Meskipun mereka ini katanya mengikuti nabi-nabi sebelum nabi kita. Kafir. Jadi Islamnya pengikut para anbiya sebelum nabi kita, sebelum diutusnya nabi kita. Jadi siapapun mengikuti para nabi sebelum nabi kita diutus, muslim. Yang mengikuti para nabi, kafir. Namun setelah datangnya Islam, meskipun mengikuti nabi-nabi sebelumnya, artinya katanya Kristen, katanya Yahudi, maka semuanya adalah kafir. Ini jadi sekali lagi itulah orang kafir. Ya, orang kafir mendapatkan azab di kuburan yang terus-menerus, tidak ada hentinya. Wa fihi adzabun qad yakunu daima wa qad yakunu ghairu daim. Di sana juga ada azab-azab, siksa-siksa yang bisa langgeng terus-menerus atau bisa tidak terus-menerus. Untuk siapa? Lil usati minal mu'minin. Untuk tukang maksiat dari kaum mukminin, orang yang beriman, mengikuti agama Rasulullah Muhammad SAW, tapi tidak secara sempurna. Yang diharap dari kita masuknya sempurna. Udkhulu bisilmi kafah. Masuklah dalam Islam secara sempurna. Yang dituntut kita itu. Namun kita tidak menutup mata. Banyak kaum muslimin yang tidak mengindahkan, tidak memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Dan kadang-kadang pakai nama-nama, istilah-istilah yang menyesatkan. Misalkan sering mengamalkan bid'ah, tapi mereka mengeklaim dirinya ahlusun sunnah. Dengan alasan bid'ahnya bid'ah yang baik. Kenapa enggak pakai nama kami ini ahlu bid'ah hasanah itu? Ini sekali lagi, tidak sempurna dalam masuk Islamnya. Ini jadi kita diharap masuk Islam secara sempurna. Contohnya seperti itu. Kadang-kadang istilahnya diganti, namanya diganti. Contoh mungkin bunga, namanya bunga kan seger tuh. Bunga itu lambang kebaikan. Padahal yang dimaksud riba. Ini bahas fikih atau bahas apa? Tidak apa-apa, kebetulan doanya ada hubungannya dengan hal tersebut. Di azab kubur bagi orang yang maksiat, dari orang yang termasuk yang maksiat ya gitu. Hidupnya dengan riba. Usaha dengan riba. Ini apapun tidak lepas dari riba, yaitu bunga uang. Pinjam 1 juta kembali 1.100.000. Pinjam 10 juta kembali 11 juta. Pinjam 10 juta dapat 9 juta, nanti kembalikan 10 juta. Ada diputar lagi, nggak mau gitu, sungkan. Ada masa-masa tertentu orang melakukan bunga itu malu. Malah ganti cara. Mohon maaf ini. Jadi ganti cara. Caranya gini. AB
A, B. A ini ingin pinjam duit ke B. 100 juta. Maka B itu enggak mau. Kalau kamu mau beli mobilku 110 juta, 120 juta, enggak apa-apa kamu bayar tahun depan. Jadi A ngomong aku pinjam duit 100 juta ke B. B ngomong ini loh aku punya mobil. Kamu beli 120 juta. Uangnya kapan-kapan. Nanti tak beli cash 100 juta. Jadi ini pinjam duit ke B. Kalau B ngatakan tidak apa-apa, 100 juta nanti balik 120. Mungkin dia nggak berani mengatakan ini karena masih malu. Mungkin, oh ini riba, ini bunga haram. Akhirnya dia mengakal-akali, belilah mobilku 120 juta, duitnya tahun depan. Deal. Akhirnya karena kamu butuh duit berapa? 100 juta. Sekarang tak beli cash 100 juta. Akhirnya si A pulang bawa duit 100 juta. Akhir tahun depan dia harus bayar 120 juta. Jadi tidak riba secara langsung, nggak ngomong tahu tangi 100 juta nanti bunganya 10 juta itu enggak. Dengan akal-akalan dagang. Ini namanya inah. Ini tercela. Orang-orang ini kalau kita masukkan maksudnya usot ini. Orang yang bawa jimat. Ini bisa usot kafir, bisa usot tidak kafir, tergantung keyakinan. Orang yang judi. Jadi judi termasuk usot. Orang-orang yang bermaksiat. Berzina. Hamil sebelum nikah. Hamil sebelum nikah. Korupsi. Menggunakan kekuasaan untuk menjatuhkan orang-orang yang nggak punya kekuasaan. Sombong. Ini sama usat maksiat. Minal mukmin namun yang beriman. Jadi kalau orang kafir maksiat dia double dosanya. Dosa maksiat dan dosa tidak masuk Islam. Itulah usat Islam namun nggak sempurna, nggak bagus, banyak melakukan kesalahan, bohong contohnya, tidak jujur, bohong. Taib adzab jahannam selesai, adzab bil qabr juga selesai. Kita lihat, kita urutkan sebagaimana perkataan beliau. Wa min fitnatil mahya wal mamati. Al fitnatu hiyal ikhtibar. Fitnah itu apa? Ujian. Bismillah. Al fitnatu al ikhtibaru ujian. Wa takunu bil khairi bisa dengan kenyamanan, kebaikan. Jadi uji dengan kebaikan, kenyamanan, contohnya kaya, berpangkat, ganteng, saya tubuhnya bagus, tinggal di lingkungan yang baik, intinya nggak pernah kerepotan ekonomi, intinya enak-enak.
diuji dengan kenyamanan, keenaan. Wa takunu bisyarr, bisa saja dengan yang tidak menyenangkan, dengan kejelekan, sakit-sakitan, ini tiba-tiba stroke, barangnya hilang, panennya gagal, dapat atasan yang curang, bonus kita diambil. Bisa kayak bisa manusia. Kita pernah punya teman itu gitu. Dia sales, supervisornya curang. Seluruh sales kalau jual sekian, bonusnya sekian. Ada bonus. Karena sales teman ini nggak cocok dengan supervisor, supervisornya menggunakan jabatan. Tidak dikasih bonus. Jadi tidak diberitahu kalau laku sekian kamu dapat sekian, salesnya nggak diberitahu. Qadarul masya fa'ala, ngobrol lah si sales ini dengan sales yang lainnya. Dapat segitu, oh lu, kamu dapat, iya aku dapat gini. Oh sudah banyak itu bonusnya sudah berapa? Loh bonus apa sih? Ya setiap gini dapat bonus gini. Masa Allah, akhirnya marah sekali sih karyawan ini, datang ke bosnya. Gimana sih maksudmu apa sih? Ya, kamu apa memangnya? Oh langsung dihajar masuk rumah sakit. Ini tidak boleh sebenarnya. Bab tadi menyikapi kesalahan dengan kesalahan itu tidak boleh. Jadi bosnya, supervisornya dipukuli sampai masuk rumah sakit. Ya meskipun akhirnya kedua-duanya mungkin teman ini dipecat. Ya sebenarnya nggak boleh juga mukul, tapi didolimi. Jadi kebetulan dapat supervisor dablek gitu. Semaunya sendiri. Dapat teman kerja malas-malas gitu. Kalau ada bos tuh masya Allah jilat bos. Tukang jilat lah. Kalau nggak ada itu paling males. Jadi mengandalkan teman-temannya dalam kerja. Itu termasuk syar. Termasuk syar ya lahir nggak sempurna, nggak cacat gitu. Atau sempurna tapi nggak sempurna fungsinya. Ada mata nggak bisa melihat, ada telinga nggak bisa dengar, ada lidah, ada bibir tapi ngomongnya nggak bisa. Misalkan. Atau sempurna berfungsi tapi kurang menarik. Sangat pesek ini delep. Atau apa? Hitam gitu. Sampai temannya kalau manggil gosong. Gosong itu hangus. Gosong. Jadi intinya itu termasuk syar. Jadi ada ujian enak, ada ujian tidak enak. Dan para anbiya ya demikian. Ujiannya ada yang enak, ada yang enggak enak. Nabi Ayub sakit-sakitan lama sekali. Ujiannya enggak enak. Nabi Lut dan siapa? Istri Nabi Nuh. Nabi Lut diuji. Istrinya enggak baik, enggak taat. Ujian yang besar, enggak nyaman. Ini, jadi ada yang dengan kebaikan, ada yang tidak baik. Qala Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami berikan kepada kalian, kami uji atau kami kasih berikan kepada kalian kejelekan dan kebaikan fitnatan sebagai ujian. Sebelumnya ayat ini berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa mati dan kami uji kalian, kami berikan kepada kalian kejelekan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, maka tentunya yang menentukan keputusan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad yabtalillahu al-insana bisyarr. Sungguh Allah menguji, terkadang menguji manusia dengan kejelekan, bil masaib, musibah-musibah. Musibah hartanya,
musibah badannya, musibah keluarganya, musibah sederhana, musibah tengah-tengah, musibah besar, musibah masalah ekonomi, musibah masalah kekuasaan negara, dan musibah apapun. Ya kalau pemimpin negara nggak bantu muslim yang benar ya kacau nanti. Muncullah orang-orang kafir dan muslim yang tidak benar. Ujian. Bimaradin fi badani, dengan sakit. Ada yang darah tinggi, ada yang kolesterol, ada yang gula darahnya tinggi, diabetes katanya. Ada yang lain-lainnya, sakit-sakit yang lain, sakit mata, sakit sariawan mulut karena nggak bisa bicara, sakit telinga, sakit sekali, dan seterusnya. Bimaradin. Ini. Fi ahli, badannya atau keluarganya. Fi aqaribi, familinya. Fi fakrin, mungkin tidak punya apa-apa, nggak punya harta, fakir. Bi ghairi dzalik, atau selain kefakiran, minal masaib, kaya tapi nggak nyaman gitu. Liyabluwahu hal yasbiru aw la yasbir, nguji dia dapat kejelekan sabar atau tidak. Yasbir aw la yasbir, atau tidak sabar. Ini. Kalau sabar, berusaha lagi, berusaha lagi, tidak merubah haluan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun kalau nggak sabar, ada orang pergi ke tempat keramat cari kekayaan, pergi ke suatu dukun bayar duit biar jadi pegawai negeri. Dukunnya nggak bisa jadi pegawai. Ini karena kurangnya kesabaran. Cari yang halal sulit, korupsi enak. Kerja berat capek, nyuri aja enak. Dan lain sebagainya. Lebih parah lagi, menjual agama. Ya, tujuannya menyampaikan agama itu hanya duit saja. Nggak ada yang lainnya. Ini lebih parah lagi. Kalau kita kerja di dunia, cari dunia kan wajar toh. Yang penting jangan sampai lupa akhirat. Namun kalau kerjaan akhirat, carinya dunia, ternyata sangat tercelah. Qad takunul fitnatu bil khair. Dan juga fitnah bisa berupa yang baik-baik. Liyabluwah, untuk menguji orang tersebut. Hal yabsyukuru aw yabturu, bersyukur atau sombong, yatakabbaru, bersyukur atau yatakabbar, sombong, bersyukur atau ingkar. Kalau dapat kejelekan, sabar atau keluh kesah. Dan ingat, keluh kesah itu nggak akan merubah nasib. Allah, mohon. Astagfirullah. Jadi ketika sukses, kaya, berpangkat misalkan, apakah dia tawadhu atau dia sombong? Kebanyakan orang diuji dengan kekayaan, keberhasilan itu banyak yang gagal. Di antara yang diuji kekayaan adalah Qarun. Qarun, seandainya kunci hartanya itu dipikul orang kuat, itu kuncinya saja berat. Sangat kaya raya, namun dia sombong, lupa. Dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Jadi aku dapat ini semua atas dasar ilmuku, kemampuanku.
lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai orang-orang Mesir ngomong seandainya kita seperti Qarun alangkah enaknya. Karena tidak syukur, sombong katanya gara-gara dirinya dia sukses. Ingat, banyak orang yang lebih pintar mampu dari kita gagal. Berarti kegagalan kita itu murni dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ingat usahanya saja. Akhirnya Qarun ditenggelamkan. Orang yang tadinya ingin jadi Qarun, wah seandainya kita jadi Qarun, kita ikut mampus, kita ikut mati, kita ikut binasa. Diuji dengan kesuksesan. Kita katakan lebih sulit menerima hadiah karena merasa lebih besar daripada yang nasihati kita, yang ceramah kepada kita, yang ceramah kepada dia. Ini bahaya sekali kesombongan tersebut. Ya Allah, astagfirullah. Idzan maka fitnatul mahya takunu bil khair wa takunu bisyarr. Nah, berarti sekarang kita ketahui fitnah kehidupan ini ada yang berupa kenyamanan, wa takunu bisyarr, bisa juga tidak kenyamanan. Ini liyubtalal insanu, untuk manusia itu diuji, hal yasbiru aw la yasbiru, sabar atau tidak sabar. Dapat jelekan itu sabar atau enggak sabar. Apakah sabar enggak usaha? Sabar tetap usaha. Bukan berarti sabar itu diam saja, bukan. Tidak keluh kesah sabar itu. Panen sekali gagal, bismillah, nanam lagi, doa lagi. Dicari sebab-sebab gagalnya apa, dipelajari, tidak diulang kembali. Ini jadi harus sabar. Tidak keluh kesah. Mohon maaf. Ya Allah. Wa takunu bil khair, dan bisa saja dengan yang baik. Jadi penguasa, jadi pimpinan, atau apa saja yang memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Hal yashkuru aw la yashkur, bersyukur atau tidak, atau tambah sombong. Tadinya baik jadi lupa banyak. Kalau tadinya jelek jadi tambah parah. Yang tadinya baik berubah sedikit demi sedikit. Fitnah kehidupan. Kita lihat kalau teman merantau ke luar negeri itu sedih. Dia ingin merubah ekonominya, takdirnya lah. Namun dia tidak mengindahkan aturan-aturan syariat. Berarti termasuk bab tidak sabar. Sabarlah. Ini ujiannya seperti itu. Termasuk penguasa yang kurang pecus. Ini ujian dengan kejelekan juga ini. Kita harus sabar. Kalau kita seandainya terjadi perang saudara, berapa yang terbunuh di antara kita? Darah saudara kita yang tidak bersalah ikut kena. Fal insanu fil waqi' baina amrayn. Manusia faktanya di antara dua hal, imma khairun wa imma syarrun, wa kilahuma ibtilaun. Dapat kebaikan, dapat kejelekan. Hanya dua.
untuk ujian bagi mereka. Jangan seperti orang-orang kafir, kalau dapat dunia katanya dicintai oleh Allah, sukses bener. Namun kalau dapat kejelekan salah, enggak tepat. Kalau kita enggak. Kebaikan dan kejelekan semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memuji kita, untuk menguji kita, kita sukses atau gagal. Waqad yubtalal insanu fi dini. Bisa saja ujiannya berupa agama, bukan fisik. Bukan nggak punya duit, bukan nggak punya pekerjaan, bukan. Tetapi waliyatu billah, mudah-mudahan kita nggak difitnah dalam agama ini, dan seandainya difitnah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat. Ya Allah, mohon maaf kepada para pemirsa. Ini kok agak ngantuk gitu. Ya padahal tidurnya sudah lama. Baik. Wa yaduru ala amraini. Wadzalika yaduru ala amrain. Kalau fitnahnya agama itu ada dua. Ala syubhat fitnah syubhat, wa ala syahawat dan syahwat. Baik. Syubhatun, subuhat bi an yastabiyal haqqu 'alal insan. Jadi menjadi samarlah kebaikan atas seseorang. Hatta la yumayyiza, sehingga orang enggak bisa membedakan bainal haqqi wal batil wa yazilu wa yahliku. Dia tidak bisa membedakan benar dan salah, sehingga dia akan tergelincir dan binasa. Ini subuhat. Contohnya sebuatnya riba, tolong menolong saling ridho. Sebuat mereka sama dengan jual beli. Jadi seperti itu. Dalam pikirannya adalah bunga itu menolong, membantu, saling menguntungkan, saling ridho. Namanya sebuat. Baik, jadi dengan subhat, jadi seolah-olah mengambil riba itu tidak apa-apa, bunga itu tidak apa-apa. Ini subhat. Kemudian masalah yang lainnya, biasanya subhat ini sulit diangkat, sulit dihilangkan, kecuali kita benar-benar mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh biar hal tersebut hilang dari kita. Subhat itu pikiran yang salah dalam agama. Subhat, masa berbuat baik kok tidak boleh? Ya, berbuat baik boleh, tapi baik itu apa? Baik itu yang dianggap syariat baik. Melestarikan adat baik, ya dilihat adatnya. Kalau adatnya maksiat tidak boleh. Suatu masyarakat adatnya laki-laki tidak dapat warisan, pergi, cari, hanya perempuan saja yang dapat. Masa adat gini dilestarikan? Sebaliknya adatnya laki-laki tok yang dikasih, anak laki-laki dikasih, anak perempuan dekat sama sekali, nanti kamu ikut suamimu. Ini seperti ini, apakah juga kita biarkan? Tentunya
Tidak. Jadi jangan sampai salah paham. Katanya melestarikan adat kan bagus. Ya dilihat adatnya. Kalau wanita dandanannya adatnya rata-rata nggak sesuai dengan Islam. Mana pakaian adat yang sesuai dengan Islam? Tidak ada. Wanitanya terutama ini. Nutup aurat. Tidak berhias. Tidak untuk menarik perhatian, untuk nutup aurat. Fungsinya nutup aurat bukan fungsi berhias, berdandan ketika keluar. Jadi melestarikan kebudayaan, baik, tapi lihat budayanya. Kalau menyimpang ya, tidak boleh. Adatnya sedekah bumi, tidak tahu ini selamatan di mana. Tempat keramat mana gitu. Ya tidak perlu. Jadi itu syubhat. Baik. Syahwatun bisa berupa syahwat. Syahwat itu keinginan wanita, keinginan harta, keinginan pangkat, dan lain sebagainya. Baik, syahwat bi an yakuna indal insani tamyizun wa ilmun. Yaitu orang itu paham, ngerti. Lakin indau su'u iradah, tapi memang keinginannya jelek. Tahu dia itu tidak boleh, tapi korupsi enak, kesempatan. Jadi korupsi kan enak tau. Ada alokasi dana. Aduh, kita sunat dikit ambil. Nah, ini namanya apa? Syahwat. Tahu tidak boleh. Tahu korupsi tidak boleh. Dia kalau anak buahnya korupsi sangat marah sekali. Dia tahu kok korupsi tidak boleh, tapi dia tetap korupsi. Tahu nikah dua boleh, tapi repot. Biayanya mahal, lebih baik selingkuhan. Nah, ini tidak boleh. Jadi syahwat. Tahu khamr nggak boleh, minuman keras. Alah, masa hidup di dunia sekali. Oh, ini jenisnya syahwat. Pacaran misalkan kalau anak muda atau hubungan sebelum nikah, renteng-renteng kemana, bersamaan, berduaan, dan bertiga. Intinya yang dilarang oleh agama. Banyak yang paham. Tapi banyak juga yang nggak paham aslinya. Jadi sebabnya mesti dua itu orang salah itu. Syubhat dan syahwat. Ini. Baik. Fitnatun nasara masalan min babi syubhat. Fitnahnya orang-orang Kristen Nasara adalah syubhat. Artinya mereka beribadah tanpa ilmu. Jadi nggak ngerti ngawur. Ini ibadah. Banyak nggak ngerti gitu loh. Sehingga di antara kisah yang terkenal ada orang pembunuh 100 nyawa itu kan datang ke rahib ini. Rahib itu pendeta Nasara. Akhirnya fatwanya salah, akhirnya dia dibunuh. Jadi ibadahnya itu kegiatan tanpa ilmu. Wa fitnatul Yahudi min babi syahwat. Yahudi sebaliknya syahwat. Tahu dia tentang Islam, tentang kebaikan, dan tahu. Tapi syahwat yang kuat mendorong dia untuk tidak menerima Islam. Gengsi termasuk syahwat. Gengsi nabinya kok bukan Bani Israel gitu. Yang jadi kok Muhammad SAW. Kok bukan dari Bani Israel. Li'anam alimul haqqa wa khalafu, karena orang-orang Yahudi itu ngerti kebenaran tapi tidak mau ikut. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu Nabi kita Muhammad seperti tahu putranya sendiri. Ini.
Hakatal insanu wal iyadu billah, demikianlah manusia. Qad yuftanu fi dini. Jadi kadang-kadang pemahaman agamanya tergoda. Fayal tabisu alaih laqo, kebenaran enggak nampak baginya. Kelihatannya samar gitu. Waqad yuftanu fi dinihi fala yuridul haqqo. Kadang-kadang sampai fitnah, terkena fitnah agama, enggak inginkan kebenaran, yang penting enak, yang penting nyaman. Berobat ke dukun enggak repot, enggak usah baca Quran, enggak usah zikir, santai sembuh. Nah, kalau berobat ke Pak Kiai harus doa ini, zikir ini. Dan dia enggak sadar bahwasanya apa? Keberhasilan bukan tolak ukur kebenaran. Yang penting berhasil itu cinta, ciri-ciri terkena syahwat. Fitnah syahwat. Wa mal mati lau fitnatan. Sedangkan wa mati, kematian ada dua fitnah. Ihdahuma qoblal maut, satunya sebelum meninggal, wa tsaniyatu ba'dal maut, yang kedua adalah setelah meninggal. Al fitnatu qoblal mauti, fitnah ujian sebelum meninggal. Idza anal insana, manusia, idza hadarahu ajaluhu, ketika mau datang kematiannya, ja'ahu syaiton, setan juga ikut goda. Dan ini malah yang paling pokok. Farada alaihi subhat, mendatangkan subhat. Dibuat berpikir ini dan itu yang bertentangan dengan agama. Hatta rubama yakhruju minad dini inda mautihi, bisa-bisa jadi keluar, jadi kafir gitu. Jadi bisa-bisa jadi kafir. Walihada yanbaghi an nas'alallah daiman husnal khotimah. Karena itulah harusnya kita itu terus-menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Ini. Wa rubbama yaridu syaitanu lisahsi bisuratin abawai. Dan mungkin saja setan nanti muncul kepada orang yang mau mati seperti bentuk orang tuanya. Ingat, di antara kemampuan setan seperti itu. Dajjal nanti gitu kan menghidupkan orang mati. Dan di antaranya adalah orang-orang ditanya, kamu kalau bapak ibumu bisa hadir ke sini, kamu percaya aku Tuhan? Ya percaya, akhirnya dia hadirkan bapak ibunya. Ya misis pembahasan ini, setan menjelma menjadi manusia. Bayakul lahu ya bunayya inna dinal islami laisa daima dinan sahih. Mengatakan agama Islam itu enggak benar loh. Bisa ngomong seperti itu. Wa inna sahih dinul yahudiyah, benar itu orang Yahudi. Wa Nasraniyah, Hindus, Buddha. Jadi mungkin setan akan membisikkan seperti itu, hati-hati di kematian kita. Sebelum kematian kita harus hati-hati. Fakun Yahudian, maka jadilah Yahudi, kata orang tuanya. Orang tua palsu, bukan asli. Au Nasronian, jadi Nasoro. Wal insanu fitil kalhali wa qad hadarahul mautu laisa indau tamyizu al-kamil. Dan orang yang mau mati, jadi tidak ada di jiwanya bisa membedakan. Jadi kemampuan membedakan ilmu itu hilang. Maka dia diuji. Ini. Semua yakunu imam Yahudi, nanti jadi orang Yahudi, bisa jadi orang Nasoro. Jadi kadang pindah agama sudah tua renta mau mati. Wal iyatu billah. Kita berlindung kepada Allah. Wa hati fitnatun azimah. Dan ini termasuk fitnah yang sangat besar sekali. Taib.
Wa hadi fitnatun azimah, fitnah besar. Mata mati ruhu lam takhruj, selama roh itu belum keluar dari jasad, fal amru khatirun jidda. Ini masalah besar sekali. Ini hadi fitnatul mauti allati takunu qoblal maut. Ini fitnah sebelum kematian. Berat juga, perlu berilmu. Nah, adapun setelah kematian, ini tergantung amal kita. Amal sebelum matinya. Insya Allah fitnah setelah kematian itu kalau sebelum kematian kita baik, insya Allah kita akan ditolong oleh amal-amal kita sehingga lulus dari fitnah. Wallahu alam. Untuk fitnah yang selanjutnya, fitnah ba'dal mauti, bisa kita lanjutkan kesempatan datang. Juga fitnah masih dajjal dan mungkin juga doa-doa yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.